Ini dari Pak Gito, Pak. Pak Gito Ismanto. Oh ya boleh. Apakah stressing wajib dilakukan setelah umur 2 tahun atau tergantung pertumbuhan dari vanilnya? Ya, betul. Jadi begini, stressing itu, kita membahas stressing, kita tanamnya. Stressing itu apa sih, Pak? Gimana? Stressing itu apa sih? Stressing itu ada 3 macam. Ya. Stressing akar, stressing pohon, stressing akar, sama akar samping itu juga ya, sama akar bawah. Jadi ada pohon, ini saya cerita dulu. Pohon vanila yang sudah umur sekian tahun, yang tidak pernah berbuah, tidak pernah berbunga, itu akar yang ada di bawah, kita angkat pelan-pelan, jangan sampai patah-patah. Kita angkat pelan-pelan, kita taliin di pohon tersebut. Setelah itu, tali kan gantung. Itu 1 minggu sampai 10 hari. Kita taruh lagi, kita pendem lagi, pakai kotoran-kotoran apa, daun-daunan lah, sama tanah sedikit. Setelah itu, setiap pucuk diusahakan hanya dipotong, ces gitu aja. Insya Allah 1,5 bulan maksimal 2 bulan itu bisa berbunga. Itu teknik yang secara alami. Kalau yang bisa dibudidaya, stressing pohon itu, jadi kalau tunas sudah panjang sekitar maju mundur 4 meter atau bahkan lebih, baru kita gelantungkan pakai sistem air mancur. Kenapa pakai sistem air mancur? Karena pakai pola sistem air mancur itu lebih bagus, lebih banyak buahnya daripada sistem galang yang bisa menjalar ke kanan-kanan terus, ke kiri-kiri terus, nanti di stressing di sana. Itu buahnya kalah lebat daripada yang sulur yang menggantung ini. Karena gaya gravitasi bumi yang dibutuhkan. Begitu. Oke, baik. Begitu. Jelas ya. Ya. Oke. Satu lagi, Pak. Oh, masih Ya. ada beberapa ini. Ternyata banyak sekali. Kalau ini tentang ini, Pak, nih. Pertanyaannya. Unsur pK dan boron yang tadi disebutkan setelah polinasi, kapan, Pak, waktunya yang tepat, berapa lama, dan berapa dosisnya? Oke. Kita ngomongnya organik loh ya. Kita tidak ngomong kimia ya. Jadi kita ngomongnya organik. Kalau ngomong kimia saya nggak tahu takarannya. Tapi kalau ngomong organik, monggo kita sharing. Jadi begini, polinasi kita selesai, setelah perkawinan semua sudah rampung semua selesai. Baru kita kasih aplikasi pemupukan, pakai P-nya. Tapi juga tidak terlepas N. Perbandingannya adalah N ini 1, P bisa 3, K bisa 3 juga, bisa 4. 1, 3, 4. Ini sudah, ini masanya di 3 bulan awal pertama, mulai polinasi sudah selesai, baru kita kasih selama 3 bulan. Setelah 3 bulan nggak usah, sudah hanya spray-spray biasa mungkin, apa gitu, N-nya saja, karena kita itu butuh. Karena posisi vanila itu posisi generatif berjalan, itu juga dibarengi dengan posisi fase vegetatif juga berjalan. Buah sedang sudah berbentuk polong dan atasnya pasti akan timbul tunas baru. Dan tunas baru ini merupakan salah satu bentuk regenerasi di tahun ke depan untuk berbunga. Begitu. Oke. Tadi ya. Kalau boronnya oke lah. Kalau boronnya hanya dikasih apa ya? Kita kan beli ada yang organik itu ya. Kita beli yang organik, kita kasih per tangki 16 liter itu, per aplikasi 1 minggu sekali, itu dikasih apa ya? Berapa ya? Sendok teh kecil itulah. Berapa itu? Sendok teh kecil itu berapa gram itu? 1 sendok teh aja. Ya, 5 gram lah. Gram. Ya, itu antara itulah per 1 tangki 16 liter. Itu boleh. Oke. Ya.
Wah, ini pertanyaan kembali ke yang tadi nih. Ya. Bibit vanili bisa dibeli di mana, Pak? Beliau menyampaikan nomor WA-nya, Pak. Nanti di Japri saja. Boleh. Di Japri saja, Pak ya. Ya, oke. Ini juga banyak yang minta nomor telepon Pak Darin. Kalau boleh di-share nanti saya share ke mereka, Pak. Boleh. Baik. Nanti saya share di grup ya, Mbak Nadia ya. Ya, boleh. Nomor telepon Pak Darin. Ya. Izin bertanya dari Pak Prayitno. Tadi Ya. yang minta bibit vanili Sabar Susilo, Pak. Sekarang dari Pak Prayitno. Tadi disebutkan agar tidak mengawinkan polong bersamaan demi pengaturan nutrisi. Bagaimana pengaturan perkawinan yang dimaksud, Pak? Diulangi pertanyaan. Tadi disebutkan agar tidak mengawinkan polong bersamaan demi pengaturan nutrisi. Bagaimana pengaturan yang dimaksud, Pak? Ini pertanyaannya saja saya juga sedikit bingung. Paham. Pertanyaan saya juga sedikit bingung. Bagaimana cara mengawinkan dan mengatur? Tadi itu maksudnya Bapak mungkin menyampaikan polong itu jangan dikawinkan bersamaan katanya. Oke, paham sudah. Jadi ada satu tandan itu satu dompol kalau orang Jawa ya. Nah, misalnya ini satu dompol, tapi ini jumlahnya banyak banget. Ada berapa ini? Jangan dikawinkan semua. Kita ngawinkan kita tanaman kita tuh di MDPL berapa? Kalau MDPL 100 ke bawah, usahakan kita yang dipolinasi, yang kita jadikan polong 9 maksimal 10. Kenapa? Biar panjang-panjang dan konten vanilanya nanti biar hasilnya bagus. Tapi wajib panen tua. Kalau nggak panen tua saya tidak ngomong. Tapi kalau MDPL di atas 300 bisa jadi 15 polong per tandan. Tapi ada juga seperti di Wonosobo. Teman-teman kita yang ada di sana karena MDPL 800, dia ada yang mengawinkan dalam pertandan itu 15. Tapi dalam satu tandan itu kalau orang bilang sekarang tuh tanduk rusa. Sudah bertandan satu, bisa menyamping ke kanan dan ke kiri, ada 4 tandan lagi. Itu namanya tanduk rusa. Tidak tahu yang benar mana, yang jelas tandan ganda gitu aja lah, kalau saya amati. Itu setiap satu tandan ke samping itu bisa dikawinkan sampai 9 sampai 10. Ada 4 tandan sampingnya. 2, ada 4. Sama yang pertama 1. Yang satu bisa dikawinkan 20 yang pertama kali. Yang kedua yang sampingnya ada 2 ini 10. Jadi sudah 40 ditambah 20, 60. Bisa 1 kilo lebih. Karena panjang polongnya itu sudah rata-rata 15 cm ke atas. Karena faktor ketinggian daripada MDPL itu, kalau makanannya nutrisinya bagus, maka yang akan terjadi polongnya jadi panjang, gede, dan tuanya biasa lama. Biasanya 8 bulan up lah biasanya bisa petik. Nggak mungkin 7 bulan itu nggak mungkin. Itu. Sementara itulah. Ya, itu tadi penjelasannya untuk Pak Prayitno ya. Kemudian ini, ternyata tadi Bu Nyoman, Pak, bukan Pak Nyoman. Maaf, bukan temannya Bapak. Malah beliau baru mau mulai katanya. Sedang mencari, sedang menimba ilmu. Baik, Bu Nyoman, terima kasih banyak. Oh iya. Ya, peserta kita udah 100 nih, Pak, peserta Zoom-nya. Dan kita juga live di YouTube channel. Mungkin nanti biasanya kalau yang tidak tertampung di sini, larinya ke YouTube, Pak, supaya tetap bisa menjelaskan dari Pak Budari, bisa mendengarkan Pak Budari ini. Iya, betul. Nah, ini pertanyaan lagi dari Rifki Habibi. Ya. Kami dari Pemuda Tani Karawang sedang mencoba menanam beberapa vanili di desa.
Mohon arahan kontak Pak agar bisa belajar lebih dari bapak-bapak expert. Semoga agar bisa membimbing kami dan jadi binaan. Hatur nuhun, salam hormat Habibi Karawang. Terima kasih Pak Habibi. Nanti bisa kontak langsung Pak Abu Darin atau bisa juga nanti kita ada WA group di Inspirasi Bisnis Intani, kita saling berinteraksi di situ untuk saling belajar. Siap. Baik. Baik Pak Dodi, nanti saya sampaikan. Pak Dasrial dari Provinsi Jambi, baik. Siap. Nah, dari Pak Irwan Rusli. Wah, ini pertanyaannya sangat canggih nih Pak. Iya. Bagaimana cara memasarkan vanili kering sekarang ini dalam negeri, luar negeri? Kalau boleh minta harga beli grade A, grade B, ekstrak dan pudar katanya. Mungkin kalau berkenan disampaikan di sini, kalau tidak berkenan nanti japri aja Pak ya dengan Pak Irwan Pak mungkin. Ini kita kenal sama Pak Irwan Rusli. Monggo nanti gitu, japri. Oh siap, baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik Pak Irwan. Ini sama Pak, pertanyaannya Pak Heni Susilo dari Tanggamus nih. Bibit vanila bisa dibeli di mana? Mungkin nanti Japri dengan Pak Darin ya Pak ya? Iya. Boleh lah. Ini nomornya sudah saya sampaikan di nomor Pak Darin ya 0812 1724 4321. Pak, apakah bisa kirim bibitnya ke Manokwari, Papua Barat? Sampai nggak Pak kirim bibit nih? Ya sampai saja. Nah ini tapi ini beliau yang tadi Pak yang tanya di daerah pegunungan Pak John ini. Iya. Di daerah pegunungan. Mungkin nanti harus dilihat ketinggiannya. Pak John disampaikan di sini. Kalau di bawah 1000 tadi kita sudah punya pengalaman ya Pak ya. Kecuali kita mau coba di atas 1000 silakan. Ya kita nanti kenalkan pada teman-teman kita yang ada di Ambon, biar pesan di Ambon lebih dekat kan nggak apa-apa. Oh bagus, siap. Itu jejaring namanya Pak. Tidak harus biasa. Dari Jawa bibitnya. Baik. Oke Pak Dodi minta grup WA Vanili Pemula. Boleh nanti kita bisa create-kan. Itu terus kemudian ada lagi tanya Pak, bagusnya tanam bibit dari polybag atau langsung sulur panjang? Oh ini tadi sudah dijelaskan, boleh diulang sedikit Pak? Boleh. Jadi yang jelas kalau dari bibit yang polybag kan kita terlalu capek membiayai, tapi kalau yang sulur panjang cepat berbuah gitu aja. Lebih lama ya Pak ya? Ya lebih lama. Kita terlalu lama-lama. Kok kapan panen sampai 3 tahun nggak muncul bunga. Aduh, males nanam vanili. Terlalu lama petiknya ini mau menikmati ya. Akhirnya buyar. Tapi kalau sulur panjang singkong Pak. Trial aja, nggak usah banyak-banyak biar semua ada pembuktian begitu. Ini dari Bu Desi Retno Hapsari dari BPP Keramat Watu. Apakah ada bibit vanili gratis? Wah ini saya belum tahu nih. Mungkin nanti harus ditanyanya ke kementerian ya Pak ya atau dinas tempat. Ini Pak dari Pak Kusdianto Pekalongan. Apa penyebabnya polong belum waktunya tua sudah menguning? Atau apakah karena kurang nutrisi? Oh betul. Jadi begini, polong ini berbentuk polong. Jadi misalnya polong itu bisa berwarna kuning ini tapi kuning menuju tua loh ya, kuning menuju tua. Itu biasanya faktornya faktor terlalu kena panas.
kena panas. Ini faktor juga. Nanti bisa kuning, padahal masih umur 5 bulan atau bahkan lebih sedikit. Wah, punyaan saya sudah kuning-kuning, ini sudah tua. Nah, ini yang nggak bisa dibohongi. Tapi kalau kita, oh ini meskipun kuning, tapi polongnya masih polong muda. Pak, ke-mute, Pak. Itu kepijit handphonenya. Foto atau video aja kelihatan begitu. Itu. Mungkin itu. Jadi, apa ya? Bisa jadi memang kurang nutrisi sih. Kurang nutrisi bisa jadi. Lihat daunnya aja. Kalau daunnya seger, sehat, subur, terus polongnya itu kuning, tapi tidak semua ya. Dalam satu tandan mungkin ada 1, ada 2. Oh, ini bermasalah. Buang aja. Kenapa? Buang aja. Oh, oke. Kalau cuma 1, 2, dibuang aja yang itu ya, Pak ya. Buang aja, iya.